Halo Sobat Samuel, apa kabar? Nama saya Fitra Faisal Hasya di Senior Economist dari Samuel Sekuritas Indonesia. Hari ini agak berbeda seperti biasanya. Biasanya kita ada weekly outlook, sekarang kita ada quarterly evaluation dan quarterly outlook. Berarti kita menerawang apa yang terjadi satu kuartal ke belakang. Dan kita akan juga melihat perspektif atau outlook dari satu kuartal ke depan. Apa yang terjadi di kuartal ketiga? Nah, kita melihat ada beberapa tantangan. Tantangannya adalah pertama, dari supply side, dari sisi produksi. Manufacturing, PMI, itu turun terus. Ya, kalau kita melihat dari Purchasing Manager Index in Manufacturing, 3 bulan berturut-turut ya, including bulan ini, itu di bawah 50. Jadi dari posisi 49,3, kemudian anjlok ke 48,9. Meskipun di bulan ini sempat naik ya, menjadi 49,3, tetapi permasalahannya semua itu di bawah 50, artinya itu adalah wilayah kontraksi. Dari sisi produksi kita berada dalam tekanan dan mayoritas tekanan tersebut berasal dari tekanan ongkos produksi. Yang ongkos produksi artinya banyak barang-barang kita yang memang diimpor dari luar negeri untuk input produksinya, untuk kemudian bahan baku dan barang capital, bahan kebutuhan modalnya, maka itu sebenarnya terpapar dari rupiah yang kemarin sempat terdepresiasi cukup signifikan. Mudah-mudahan ke depan dari sisi produksi, setidaknya dari sisi imported goods ini mulai berkurang sehingga mulai mengurangi tekanan produksi dari sisi produsen. Meskipun demikian, tentu tantangan ke depannya juga tidak hanya dari ongkos produksi, tapi bagaimana demand global yang sampai sekarang masih terdisrupsi dari konteks konstelasi geopolitik itu akan membayangi kuartal keempat ke depan. Berikutnya dari sisi demand, kita juga melihat beberapa indikator-indikator. Yang paling utama dan paling pertama yang saya sebutkan di sini adalah inflasi. Inflasi kita itu dalam wilayah yang sebenarnya cukup rendah. Nah, memang inflasi itu kalau dalam waktu normal kita melihat harga-harga naik. Siapa yang suka harga-harga naik? Tetapi pada gilirannya ketika kita melihat harga-harga terlalu anjlok, itu adalah indikasi bahwa memang demand kita sedang melambat. Kalau kita lihat dari sisi deflasi month to month ya, sekarang bulan ini itu sudah deflasi 0,12% dan ini adalah deflasi yang kelima kali berturut-turut. Dan kalau kita lihat di bulan ini juga ya, baru saja diumumkan juga bahwa inflasi kita 1,84%. Ini artinya ya di bawah 2%, ini kok sudah di bawah 2% itu sangat rendah. Dan oleh karenanya kalau kita lihat juga dari sisi demand, tadi kita bicara dari sisi produksi, sekarang kita dari sisi demand, konsumsi. Konsumen juga sedang struggling. Kenapa? Karena ternyata juga kalau lihat dari data BPS yang lain, middle class kita masih struggling. Dan itu adalah fenomena yang sering dibicarakan selama satu kuartal ke belakang ya. Bagaimana middle class yang shrinking ini, yang sebelumnya ada 57 juta jiwa di tahun 2019, sekarang tinggal 47 juta jiwa. Kalau dilihat dari turunnya middle class, jumlahnya adalah hampir 10 juta jiwa. Artinya dalam hal ini ya kemampuan konsumsi pastinya turun karena middle class-nya juga anjlok ke bawah. Nah, ini tantangan yang kita hadapi di kuartal ketiga. Sehingga kita melihat bahwa di kuartal ketiga ini kemungkinan besar pertumbuhan ekonomi masih berada di wilayah 4,9%-an. Nah, kita kemarin forecast terakhir adalah 4,93 sampai kemudian 4,96%. Agak sulit memang di kuartal ketiga ini karena beberapa tekanan tadi. Bagaimana kita memandang di kuartal keempat? Ya memang kuartal keempat ini sebenarnya dari sisi tantangannya tidak kalah sulitnya, tetapi setidaknya ada beberapa berita positif. Ya, berita positifnya adalah iklim moneter yang cenderung loose, fleksibel. Kalau kita lihat bagaimana Bank Indonesia motong suku bunganya 25 basis point, dan kemarin juga ada Fed Fund Rate yang juga dipotong 50 basis point, ini pastinya akan mempengaruhi iklim investasi di dalam negeri ya, terutama dari portofolio investment. Akan banyak sekali potensi investasi portofolio dari luar negeri, terutama dari Amerika Serikat, masuk ke emerging markets. Dan oleh karenanya ini adalah hal yang sangat bisa kita ambil hikmahnya gitu ya di kuartal keempat. Karena kalau kita lihat dari tadi, tekanan dari sisi produsen juga sebagian berasal dari ongkos produksi yang berasal dari imported goods. Mudah-mudahan ini akan berkurang dengan menguatnya rupiah. Dan kalau rupiah sudah menguat, tekanan produksi berkurang. Artinya dari sisi produksi, produsen masih bisa menambah kapasitas produksinya ya, dan artinya ya pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat mudah-mudahan bisa rebound. Dan kalau kita lihat market juga situasinya juga sama, bahwa dalam beberapa kuartal ke belakang ya, kuartal 2 dan kuartal ketiga, market kita ternyata masih dalam tekanan, baik itu equity market maupun dari bond market. Tetapi di jelang akhir kuartal ketiga ini kita melihat kemarin betapa derasnya arus investasi asing masuk ke emerging markets dan juga tidak terkecuali Indonesia. Dan ini akan menjadi semacam headwinds untuk Indonesia ke depan, baik itu di stock market maupun di bond market.
Untuk yield ya, kalau kita lihat outlook sampai akhir tahun ini sebenarnya ya masih cukup baik. Kalau di pekan atau bulan ini saja masih antara 6,4 sampai 6,5. Tapi kita melihat ada potensi ini ada semacam reversal, masih ada sedikit bearish ke 6,7 yieldnya, meskipun ada potensi juga untuk tetap stay di 6,5 atau 6,6. Ya relatif stabil lah, tidak sampai sangat buruk ya. Artinya cost of financing kita tidak akan sangat terkendala dalam hal ini. Equity market kita, nah beberapa waktu yang lalu ada beberapa pandangan bahwa nanti IHSG akan mencapai 8.000 di tahun ini. Sebenarnya sudah hampir kemarin ya, sebelum ada peristiwa brand dicabut dari FTSE. Tapi saya rasa ke depan ada potensi lah untuk kemudian masuk ke wilayah itu lagi, setidaknya di 7.900 sampai akhir tahun ini. Di mana kita melihat bahwa potensi meningkatnya equity market dan juga bond market ini juga lebih banyak disetir oleh iklim global, terutama dari Amerika Serikat yang juga berpotensi di kuartal 4 untuk memotong suku bunganya, dan pastinya ini juga akan diikuti oleh Bank Indonesia untuk memotong suku bunganya. Artinya ini adalah kabar baik untuk kita semua. Mudah-mudahan kita akan bisa menjalani kuartal keempat ini lebih baik dibandingkan dengan kuartal 3. Itu saja dari saya, terima kasih. Sampai ketemu di pekan berikutnya untuk berbicara mengenai investasi, saham, dan juga obligasi. Salam.